Yang keempat, yang disebut namanya tanah kuburan. Kalau saya sebelum bertobat, kalau bikin bangkrut orang, itu pakai tanah kuburan. Disiramkan tepat di depan pintu. Toko, pabrik, atau showroom orang. Dalam 1 tahun, pabrik, toko, showroom, rumah orang pasti bangkrut. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, kalau mau bikin cerai rumah tangga orang, itu tanah kuburan diambil. Siramkan, ada tepat di atap rumah, tetapi di luar rumah. Kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Dalam 1 tahun rumah tangga orang pasti cerai. Pasti ribut bertengkar terus. Nah, kalau belum bertobat, kalau mau bikin sengsara orang yang tinggal di rumah itu, mati ndak, hidup ndak, tanah diambil, siramkan, tepat depan pintu, dalam rumah dan atap. Pasti yang tinggal di situ sakit pindah-pindah, mati sengsara. Itu kalau dulu saya ngerjain orang seperti itu. Tapi ingat, sesuai order. Sekarang udah bertobat, sudah tidak lah. Nah, tanah apa yang dipakai di kuburan? Itu bukan tanah kuburan bayi atau orang kuburan orang mati tua karena expired kadaluarsa. Tapi adalah kuburan seorang pembunuh. Pembunuh, penjahat, perampok, pemerkosa atau penculik yang mati dieksekusi atau dibakar massa atau dipukulin sampai mati. Orang jahat itu ada kutukannya, yaitu apa? Tabur tuai. Betul? Siapa yang menabur, dia pada waktu mati, sebelum waktunya, dibakar, digebuki massa, mati sengsara. Ada kutukannya ini. Dikubur di satu tempat. Maka di pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Makanya kuburan teroris-teroris yang dieksekusi, nah ada yang nyari tanah kuburannya. Digunakan untuk itu. Ciri kalau satu rumah atau toko atau pabrik atau showroom yang kena tanah kuburan, ada cirinya. Itu seperti kayak ada kabut hitam, sering ada penampakan tepat di depan pintu rumah setiap malam Jumat. Itu pasti kasus tanah kuburan. Dan lebih jelasnya, itu kalau orang mau beli, kayak ada yang ketutup. Nggak lihat, lewat aja. Nah, setiap kali orang mau beli itu kayak ketutup, lewat aja. Itu tempat kasus tanah kuburan. Saudara, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan kutukannya ini? Mengalahkan kuasa kegelapannya ini. Ingat, iman bertumbuh karena firman Tuhan dan meyakini akan kuasa Tuhan. Amin. Jadi untuk mengalahkan ini, kita harus punya iman yang hidup. Iman yang percaya. Ingat, iman yang percaya dan percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi pula dengan darah. Ikutin saya semua, darah. Dihadapi pula dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, darah dibandingkan dengan darah.
tidak ada darah di muka bumi ini yang berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Kecuali satu darah, darah Yesus. Yang jadi pertanyaan, kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ingat saudara, Yesus mati dibunuh. Ingat semua, Yesus mati dibunuh. Yesus mati disalib. Makanya darahnya bisa berbicara. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah ini, harus dihadapi dengan darah yang suci. Tanpa dosa, tanpa cela, dan tanpa noda. Dan posisinya mati dibunuh. Karena suci tidak mati dibunuh, tidak bisa berbicara. Dan di dunia ini hanya ada satu darah. Manusia suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa, dan tidak ada kutuk keturunan. Hanya ada satu, Tuhan Yesus, yang mati disalib, darahnya tercurah. Untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi dengan darah yang suci. Saudara, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka orang-orang percaya diberi kuasa mengusir setan di dalam nama Tuhan. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mendoakan dalam nama Yesus, mengolesi minyak urapan. Dan pujian penyembahan, Tuhan bertahta di atas pujian, setan lari. Amin. Tetapi ditulis dalam kitab terakhir, Wahyu, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Artinya apa? Mengalahkan iblis dengan kehidupan Kristus sendiri. Nah, saudara, kalau saudara ada kasus kutukan darah ini, tidak usah panggil pendeta. Ini untuk meringankan beban pendeta. Ingat, setiap orang percaya diberi apa? Nah, pendeta juga diberi kuasa dalam nama Yesus. Jemaat juga diberi apa? Iman itu percaya. Itu iman yang bertumbuh. Iman yang hidup. Tidak tergantung oleh seseorang. Itu iman yang betul-betul yang sangat Tuhan sukai. Iman yang percaya, iman yang yakin, kuasa firman itu hidup. Nah, kalau tempat kejadian pembunuhan atau bunuh diri, cara ngusirnya seperti ini. Ikuti semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh kutuk, keluar dari tempat ini. Demi nama Yesus, darah Tuhan Yesus, sucikan tanah ini. Darah Tuhan Yesus, berkati tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Karena tanah itu ada kata-kata penderitaan. Harus disucikan, dihadapi dengan darah pendamaian. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan kita. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Jelas? Jelas? Ini semua darah Yesus. Percaya. Nah, apa gunanya minyak urapan? Minyak urapan itu ada minyak zaitun atau minyak yang belum dipakai untuk goreng. Masih baru. Cara doa untuk minyak urapan seperti ini. Darah Yesus, sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, urapan yang kudus, benteng yang kudus, urapi dengan Roh Kudus, menjadi tanda benteng maha kuasa. Demi nama Yesus, berkati minyak ini. Itu diolesin setiap pintu. Supaya apa?
tidak balik lagi. Pak, apakah minyak urapan itu harus setiap hari? Nanti yang suka pabrik minyak. Dari iman kembali ke iman. Ini saya semua, dari iman kembali ke iman. Cukup sekali tapi percaya. Itu iman yang hidup. Amin. Percaya. Ada yang doa puasa, enggak apa-apa. Itu bagus. Nah, kalau menghadapi roh maut. Nah, itu semua, itu harus di lokasi, itu kebanyakan ada di pinggir jalan. Setelah itu tempat kecelakaan mati, kecelakaan mesin, pabrik. Makanya kalau mesin itu terjadi kecelakaan mati di mesin itu, maka mesin itu pasti akan ada namanya penampakan roh. Selain penampakan roh, pasti akan ada yang kecelakaan mati di situ lagi. Nah, itu doanya ini semua. Darah Yesus hancurkan roh maut. Darah Yesus hancurkan roh kutuk. Segala roh maut, bayangan kematian, segala kutuk kami usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan lokasi ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. 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 Darah Yesus. Nah, yang keempat, kalau menghadapi tanah kuburan beda lagi. Semua berkat, semua masa depan, semua rezeki, semua hoki pasti ada jalannya. Buktinya orang buka toko, buka pabrik, pasti di pinggir jalan dan ada jalan. Nah, kalau tanah kuburan itu menutup jalan berkat. Menutup namanya masa depan. Karena bicara tentang hoki, berkat, rezeki itu masa depan. Yang ditutup pateni sandang pangan itu menutup masa depan. Nah, itu semua. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus buka jalan masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan keberuntungan tempat ini. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Ingat, harus diucapkan. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan, harus diucapkan. Makanya kalau ngusir setan harus diucapkan. Tidak boleh gini. Kenapa? Setannya bingung, saya suruh ngapain. Nah, ada seorang ibu itu konseling sama saya di Jawa Barat. Ibu ini ada kasus, lawan bisnisnya itu suka sekali ke dukun-dukun, minta setan-setan. Untuk bikin bangkrut ibu ini karena tokonya bersebelahan. Tetapi ibu ini laris terus. Kenapa? Ibu itu selalu setiap hari saya ajarkan doa darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus buka jalan keberuntungan. Darah Yesus buka jalan hoki. Supaya tidak bisa ditutup segala unsur ismu, gaib dan mistik. Karena kalau kita punya toko atau pabrik, sebelah toko kita, sebelah pabrik kita, itu main kuasa gelap, itu nanti rezeki sekitar toko itu akan diambil semua. Semua sepi, dia yang rame. Itu cirinya. Nah, untuk mengalahkan itu ada, saudara. Yaitu dengan darah Yesus. Nah, waktu itu saudara, ibu ini setiap pagi kalau mau buka toko, doa dulu. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka keberuntungan. Dan setiap hari dia nyanyi lagu,
Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Dia nyanyi lagu itu seperti lagu wajib PNS kalau hari Senin. Tapi ini setiap pagi dia doa. Nah, karena dibikin bangkrut, tidak bisa bangkrut-bangkrut, lawan bisnisnya ambil tanah kuburan. Kenapa? Karena ibu ini tahu dia punya mata-mata juga. Waktu jam 6 sore, ibu ini doa di dalam tokonya, ditutup tokonya, dia ngintip lawan bisnisnya nyiram tanah kuburan. Apa yang terjadi? Toko ibu itu tambah lari sekali malahan. Lawan bisnisnya bingung. Dikasih tanah kuburan kok malah laris. Diambil tanah yang sama, kuburan yang sama. Disiram di tokonya sendiri. 1 minggu bangkrut. Nah, kenapa? Karena di rumah ibu yang Kristen ini ada darah yang berbicara. Yaitu apa? Darah Yesus. Amin. Tahu enggak saudara? Saya saat ini bisnis apa? Rumah angker. Tanah angker. Suatu kali, ini sebelum saya akhiri saudara ya. Waktu itu saya ketemu Pak Jokowi. Kebetulan saya ini satu kampung, tetangga rumah. Nah, saya orang Solo, asli Solo. Wong Solo. Nah, suatu kali, nah Pak Andeo tahu rumah saya, pernah sana ya. Nah itu sama rumah Pak Jokowi dekat, tetangga. Satu kampung. Satu kali, Pak Jokowi ngomong sama saya, rencana akan dibikin mall terbesar di Jawa Tengah. Namanya Trans Studio, lokasinya gini-gini, Pak. Tapi harga tanah di situ sudah mulai mahal-mahal. Wah, saya pikir percuma lah saya gitu. Harganya benar mahal-mahal. Waktu itu saya doa sama Tuhan. Tuhan bicara sama saya, belilah tanah sebanyak-banyaknya di lokasi ini. Lokasinya itu pinggir kota Solo. Waktu itu saya ke lokasi itu seperti petunjuk Tuhan itu. Nah karena yang dikasih tahu Pak Jokowi harganya udah mahal-mahal, saudara. Saya tidak jadi beli. Di situ saudara, di tempat kampung itu, tanahnya itu banyak tanah kosong, banyak setannya. Setelah banyak setannya, banyak rampoknya. Jadi setan diusir, rampok datang. Nah, dan tempat itu saudara, setiap malam itu ada gendruwo, itu ada pohon bambu, wah, wah, setiap malam, bukan hanya malam Jumat ini, setiap malam orang lewat itu pasti godak lari dah. Di situ ada pohon sawo, ada bambu, wah. Tanah di situ dijual per meter 200.000, 100.000, 50.000. Tidak ada yang beli, pada takut. Nah, karena banyak setan, banyak rampok. Pokoknya orang beli di situ pasti nekat gitu aja. Nah, karena itu petunjuk Tuhan, saya lakukan. Saya beli dulu di pinggir jalan. Pinggir jalan saya beli dulu. 500 meter, 600 meter, 300 meter, 1.600 meter, tak beli. Harga 300.000, 400.000, 200.000, pokoknya pinggir jalan dulu. Saya ambil dulu, beli. Setelah beli, mikir sekarang, ngusir setannya. Setannya banyak sekali. Saya doain dalam nama Yesus setan keluar. Begitu setannya keluar, mikir rampoknya. Saya mikir, dibikin aja kandang burung, dibikin kandang burung sama ayam. Kenapa? Kalau rampok nyuri ayam, males, petok-petok. Saya bikin itu, kandang ayam, kandang burung. Tapi tanah di situ tak beli dulu, pinggir jalan. Yang angker-angker semua, orang takut beli di situ tak beli dah. Setelah itu saya doa, Tuhan terima kasih, udah Engkau jaga keluarga saya doa di situ. Tiba-tiba, 2 tahun kemudian, tidak sampai 5 tahun, itu 2 tahun. Tanah-tanah yang saya beli yang wangker banyak setannya itu, setannya keluar. Tiba-tiba lokasi tempat saya yang diberitahu Tuhan itu
pintu tol. Depan sekitar pintu tol Solo Semarang, Solo Kertosono. Jadi kalau mau ke Solo dari Semarang keluar jalan situ, kalau mau masuk tol lewat situ. Itu harga tanah yang saya beli 200.000 langsung jadi 3 juta. Yang 2,5 jadi 3 juta, ada yang sampai saya beli itu jadi harga 4 juta. Waktu itu diminta sama minimarket, karena saya tidak saya jual. Jadi itu yang rumah tanah setan-setan tak beli semua. Nah, setelah setannya keluar, ada yang mau beli tanah saya, ada minimarket. Pak, harganya berapa? Per meter 4 juta. Lu kok mahal sekali, Pak? Dulunya beli murah. Harga setannya keluar lebih mahal. Jadi sekarang ini saudara, ya puji Tuhan lah. Jadi saya mulai bisnis tanah yang banyak setannya itu, saya mulai sejak tahun 98. Saya ada 30 sertifikat. Bekas tanah angker semua. Terusan waktu itu saya ditanya, Pak Daud. Jadi sekarang teman-teman saya di Solo ngejak saya kongsi. Di mana ada rumah angker, di situ dibeli. Setelah itu dijual lagi lebih untung. Dia ngomong gini, bagaimana, enak enggak Pak Daud? Bisnis apa yang bisa untung 100% dalam 1 tahun? Ya rumah angker. Saya beli tanah 300.000. Banyak setannya. Usir keluar. Enggak sampai 3 bulan, sertifikat belum jadi. Sudah ditawar 1 juta. Bisnis apa yang bisa untung 200%? Kecuali rumah. Jadi sekarang saya fokus itu. Nah, mari kita bangkit berdiri saat ini. Haleluya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Darah Yesus sucikan kami. Darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua ya Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Demi nama Yesus.